Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizun, peserta PKTP 2024 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Agung. Di sini saya akan membuat video praktek mengajar mata kuliah Statistika Sastra atau Al-Usuliyah di mahasiswa Sarjana Arab semester 3. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalkum? Qabla nabtadi nabda ad-dars ayat doa wahid salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Saya akan membacakan absensi terlebih dahulu. Husnul Khatimah. Ayu Fitratul Nuraini. Hidayatul Shalimah. Muhammad Naufal Zaki Al-Sayyid. Khalifah Rasyida. Baik, di minggu yang lalu ya, kita sudah belajar mengenai apa itu stylistika atau gaya bahasa, bahwa setiap pengarang ya, itu atau setiap sastrawan dalam menciptakan karya sastra memang sengaja ya, membuat karyanya itu berbeda atau memiliki gaya, memiliki karakteristik. Saya punya tepuk ya, tepuk namanya tepuk Assalamualaikum. Nanti ada laki-laki, kita bagi menjadi dua kelompok, laki-laki yang satunya perempuan. Saya begini, Assalamualaikum ahlan wa sahlan. Oh ya, sebenarnya tidak ada tepuknya, namanya Assalamualaikum saja, nyanyi ya. Misalkan yang laki-laki Assalamualaikum ahlan wa sahlan, yang perempuan jawab ahlan bi. Assalamualaikum ahlan wa sahlan, ahlan bi. Assalamualaikum, yang perempuan jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum ahlan wa sahlan, Ahlan bi. ya. Coba 1, 2. Assalamualaikum ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Assalamualaikum ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Ya, baik. Kita membahas tentang unsur-unsur stilistika ya. Itu ada 7 ya, sudah kita pelajari. Yang pertama apa? Bunyi. Ini 7 ini menurut Burhan Rudiantoro. Nanti kalau menurut Profesor Dr. Syahabudin Qayyubi ya, dosen UIN Jogja, itu ada 4 ya. Kemudian kalau buku Al-Usuliyah
yang kita baca kemarin yaitu berapa? Ada 3. 4 itu mustawa as-sauti, kemudian mustawa an-nahwi, ada mustawa as-sarfi dulu, an-nahwi, at-taswiri. Mustawa as-sauti, mustawa an-nahwi, mustawa as-sauti, mustawa as-sarfi, mustawa an-nahwi, at-taswiri. Itu menurut Profesor Syahrudin Qalyubi. Sauti itu bunyi, sarfi itu kata ya, pemilihan kata, nahwi itu apa? Gramatika. Kalau taswiri itu adalah pemajasan. Nah, kalau di bukunya sampai kemarin Salim ya, yang meneliti apa yang judulnya Al-Burhan As-Sulbiyah itu ada 3 ya. Apa? Mustawa as-sauti, mustawa at-takribi, dan mustawa ad-dalan. Ada 3. Jadi sisi suara, sisi gramatika, dan makna. Adalah itu makna. Nanti adalah ini nanti ada makna majazi ya, seperti itu. Sebenarnya sama komponennya. Kita cari yang kita tampilkan yang paling lengkap, yaitu ada 7 bunyi atau mustawa as-sauti biasanya. Kemudian leksikal atau mustawa al-lafzi biasanya kalau saya bahasakan. Kalau ada yang mengatakan mustawa as-sarfi, tapi mustawa as-sarfi itu sebenarnya hanya penyimpangan pada taraf sorof ya. Misalkan kemarin akun itu harusnya jamaknya ikhwah, tapi pakai apa? Ikhok, pakai ikhok atau pakai ikhok ya. Kan pakai ikhwah. Contoh yang kemudian yang ke gramatika, kemudian kohesi, penyiasatan struktur, pemajasan, dan citraan. Sekarang kita ke bunyi dulu ya, atau mustawa as-sauti, bunyi. Kira-kira dalam menganalisis bunyi ya, itu untuk mengidentifikasi ini adalah gaya bahasa di bidang bunyi, apa yang bisa kita identifikasi? Apa? Ya, ritme dan ritme. Ritme itu nada, kalau ritme itu saja. Jadi ini 2 hal yang berbeda, meskipun ketika ada saja nanti muncul ritme. Ada ketika ada saja nanti muncul nada, tapi dibedakan. Nah, untuk membentuk atau untuk membangun sebuah bunyi yang berupa sajak yang nanti akan membentuk irama ya, atau ritme atau rima dan ritme, itu yang diperoleh dari apa? Penyair ketika ingin membentuk bunyi tertentu. Baik, untuk ini kelompok 1 coba dianalisis dari segi bunyi dan kata. Dari visi ini kelompok 1. Kemudian kelompok yang kedua coba menganalisis dari segi gramatika dan kohesi ya. Gramatika, kohesi. Kelompok ini, kelompok 3, penyiasatan struktur dan citraan saja. Penyiasatan struktur dan citraan. Kelompok terakhir pemajasan, karena pemajasan ini sangat banyak. Baik, silakan saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan.
mencintaimu. Wal al'abu ma'aki lu'batan hub, dan aku tidak bermain-main denganmu dalam permainan cinta. Wala atakhosu ma'aki kal atfali ala asma'il bahri, dan aku tidak bertengkar denganmu seperti anak-anak yang merebutkan ikan laut. Sama kata hamrolak, ikan merah untukmu, wasama kata hatra ili, dan ikan hijau untukku. Khudhul sama al-ahmar wal akhbar, ambil semua ikan merah dan hijau. Wadhilli habibati, dan tetaplah kekasihku. Inni uhibbuki wala al'abu ma'aki lu'batal hub wala atakhosamu ma'aki kal atfali ala asmatil bahri. Sama kata hamro lagi wasamakan khadra ni khuzi kulli samaki ahmar wal akhbar wa zilli habibati. Perhatikan ini mati atfali mati bahri laki li samaki uji zini habibati. Ini sebenarnya sedang membentuk apa? Bunyi. Namanya asyajar, atau saja. Meskipun dalam bahasa Arab saja itu harus di akhir ya, di puisi. Tapi kalau di puisi modern ya seperti ini. Ini hibbuki. Jadi didominasi oleh suara kasroh. Didominasi oleh suara kasroh, sehingga akan terasa ringan. Ini hibbuki wala al'abu ma'aki lu'batal hub wala atakhosamu ma'aki kal atfali ala asmatil bahri. Samakan hamro lagi wa samakan khadra ini hamro khadra ini Khuzi kulli samaki al-akhmari wal akhbar wa zilli habibati. Kemudian dari segi sajak di akhir garis, misalkan coba perhatikan ya. Atau misalkan kenapa kok merah? Karena hadro samro juga sama ya. Karena kalau pakai warna-warna lain juga bentuknya itu, karena samakah itu muannas, sehingga warnanya ya pakai sirot muannas. Jadi sauda, baylo, hamro, khadro. Sudah kita pelajari satu puisi dianalisis dengan statistika. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam satu karya atau dalam satu puisi itu belum tentu unsur-unsur statistika semuanya ada, dan itu sah-sah saja karena kita belajarnya bukan dari teori tapi dari karya sastra. Kalau yang kita analisis tadi yang dijaga banyak unsur gramatika, karena semua sebenarnya sesuai dengan kaidah gramatika. Bisa jadi nanti ada puisi yang misalkan majasnya nggak ada atau bunyinya nggak ada, tapi ini sangat jarang ya, karena unsur terkuat dari puisi adalah bunyi. Nah, kalau misalkan untuk minggu depan itu kita analisis apa? Prosa, an-nasr. Kalau an-nasr kira-kira sama nggak fungsi analisisnya? Kalau tidak bisa sama kalau datanya ada, sekarang ada majasnya, ada unsur bunyi. Tapi kalau tidak ada, biasanya kita mengikuti unsurnya prosa atau an-nasr, yaitu apa? Misalkan penongkongan, waktunya bagaimana, alur. Jadi hampir mirip seperti penelitian strukturalisme, tapi kita tarik ke karakteristiknya, gayanya. Mana unsur-unsur itu yang memiliki karakteristik membedakan karya sastra nasr satu dengan nasr yang lainnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga bermanfaat, salam sehat dan semangat untuk belajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.